Pada video sebelumnya, kita sudah membahas pentingnya sistem bilangan real di dalam konteks pembelajaran kalkulus. Nah, tetapi ketika kita menghadapi sistem bilangan real, ini ada kesulitan di dalam kita mengkalkulasi secara manual. Nah, khususnya di dalam konteks sekarang, perkembangan komputer dan kalkulator membuat kita sering sekali menggunakan teknologi untuk mengkalkulasi. Hal ini tidak salah, tetapi penulis buku kalkulus ini mereka mengamati ada satu hal yang penting, bahwa kita tidak boleh hanya bergantung pada teknologi, tapi kita juga perlu mengasah number sense kita. Itu sebabnya kita perlu latihan estimasi, yaitu untuk melatih number sense kita. Misalnya teman-teman ya, kalau diberikan ada akar 3 tambah 2 dikali 0,5, lalu kita cepat-cepat menggunakan kalkulator, lalu kita dapatkan hasilnya adalah 4,35. Apakah itu benar? Nah, kalau kita sudah terlatih dengan atau terbiasa dengan number sense gitu ya, akar 3 itu kurang lebih, meskipun tidak terlalu akurat ketika kita seperti menggunakan kalkulator, kurang lebih kita tahu akar 3 itu 1,7. Lalu ditambah 2 dikali 0,5. 1,7 tambah 2 itu adalah 3,7, ya kan? Lalu tinggal dikali 0,5. 3,7 dikali setengah ya tentu saja 1,85. Maka dengan demikian, 4,35 itu sudah pasti salah. Jadi kalau kita menggunakan kalkulator lalu hasilnya seperti itu, kita bisa tahu loh ini kayaknya ada sesuatu yang salah. Nah, ini kepekaan kita di dalam number sense. Kadang-kadang kita menggunakan kalkulator, ternyata sinus atau kosinus daripada suatu sudut, ternyata settingannya itu bukan derajat tapi adalah radian misalkan. Itu pun kita perlu yang namanya number sense ya, supaya kita bisa tahu ada hal yang salah nih. Nah, latihan ini penting ya. Kenapa? Karena kita juga melihat ya, banyak matematikawan yang berkembang itu juga mereka melatih number sense mereka. Seorang yang bernama Carl Friedrich Gauss ya, kita tahu ya, ini terkenal sekali. Mungkin Anda pernah mendengar teorema divergensi Gauss atau permukaan Gaussian ya di dalam fisika misalnya ya. Pada waktu kecil, ini legendanya ya, pada waktu kecil gurunya itu memberikan soal matematik yang cukup panjang untuk dihitung secara kalkulatif ya. Jadi untuk anak seusianya pasti hitungnya lama. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai 100. Nah itu kan perlu waktu yang sangat lama. Tetapi dia bisa dengan cepat bisa menghitungnya. Karena memang di dalam kepalanya dia itu ya, visualisasi matematiknya itu sudah sangat baik. Bahkan angkanya itu waktu itu dia secara metode ya, kalau kita mungkin dengan bahasa sekarang dia balik ya. Lalu kemudian kita tahu itu juga nilainya adalah X, nggak berubah. Dijumlahkan ke bawah, maka 1 tambah 100, 101. 2 tambah 99 juga angka yang sama ternyata. 3 tambah 98 angka yang sama. Bayangkan ya, dia bisa melihat ada pola itu. Lalu kemudian 101 tambah 101 itu dijumlahkan ada sebanyak berapa? Ada sebanyak 100 angka ya kan? Nah sebelah kanannya X tambah X adalah 2X. Lalu kemudian dia mau cari X-nya. Berarti setengah dikali 101 kali 100, yaitu berapa? 5050. Dan ini hanya dalam waktu singkat, dia langsung bisa menjawab. Jadi kepekaan terhadap suatu pola atau pattern ini adalah sesuatu hal yang penting atau boleh dikatakan menjadi inti daripada matematik itu sendiri. Nah, teman-teman, di dalam buku kalkulus ini ya, kemudian pada khusus dalam subbab estimasi, dikatakan bahwa kita perlu tahu kapan kita harus menghasilkan jawaban yang eksak atau jawaban yang aproksimasi. Misalnya ya, ketika kita menghitung tangen 60, itu kan bisa dua macam. Bisa akar 3, tapi juga waktu kita menggunakan kalkulator atau komputer misalnya, hasilnya adalah bilangan irasional ya, tentu saja akar 3 adalah bilangan irasional, dalam bentuk desimal maksud saya, 1,732 dan seterusnya gitu ya. Nah, kapan kita menggunakan misalkan yang atas atau yang bawah? Nah, tentu saja kalau teman-teman nanti misalkan menyelesaikan problem ini misalnya. Tangen kuadrat daripada 60 derajat. Nah, akan lebih mudah kalau kita pakai akar 3 kan? Karena akar 3 kalau di kuadrat adalah 3. Nah, dengan demikian ya, aproksimasi ya, lalu kapan kita menghasilkan jawaban yang eksak ya, yaitu di dalam bentuk akar misalnya ya, itu tergantung kebutuhan. Ya, tergantung suatu kebutuhan. Tetapi yang penting adalah kita tetap belajar untuk melakukan estimasi. Ya, supaya kita tidak hanya bergantung kepada alat, device ya, tapi juga kemampuan matematik kita terus berkembang.